Indonesia itu layaknya pelangi, ia indah justru karena warnanya tak hanya satu. Halo, saya Wikil Edward dengan NIM 2511200845. Di video kali ini, saya nggak cuma mau bertanya, tapi mau mendengar. Melalui perspektif 5 agama yang berbeda, kita akan menggali satu makna yang sama tentang toleransi, kasih, dan kemanusiaan. Sudah siap melihat dunia dari kacamata mereka? Let's find out! Halo Bang, makasih ya udah sisihin waktu sedikit untuk wawancara singkat Bang. Sebelum mulai, boleh Bang perkenalan diri dulu Bang? Kenalin, aku Yanda Aziz Hussein. Sekarang berprofesi sebagai karyawan swasta. Sempat mengemban pendidikannya di sekolah Islami. Nah, langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bang ya. Jadi sekarang ini kan banyak orang yang kelihatan rajin beribadah, tapi hidupnya itu tetap gampang gelisah atau banyak pikiran. Nah, menurut Abang nih, kira-kira kenapa ya kalau misalnya ibadah itu kadang belum tentu bisa bikin hati kita tuh tenang gitu? Ya, ini pendapat pribadiku ya. Di zaman sekarang yang serba canggih, serba cepat, banyaknya informasi yang mengarah ke setiap orang, setiap manusia. Terkadang kita itu lupa untuk beribadah lebih khusyuk, yang dimana beribadah itu bukan hanya menyelesaikan kewajiban, tapi kita lebih mendekatkan diri lagi ke Allah. Kita lebih menjalin ikatan yang kuat kepada Allah gitu. Bukan kita sholat 5 menit selesai gitu, enggak. Kita lebih khusyuk, lebih mendalami kenapa kita sholat, alasan kenapa kita hidup, alasan kenapa kita bekerja gitu, sehingga apa yang udah kita lakukan itu tidak lagi menimbulkan rasa cemas dan gelisah gitu. Jadi kita percaya semua yang kita lakukan itu udah sesuai dan kita udah berada di jalan Allah gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua Bang, nah kita kan akhir-akhir ini sering dengar berita bahwa ada orang bunuh diri terkait masalah hutang ataupun keluarga. Nah, kira-kira menurut Abang, kenapa orang itu bisa sampai lupa untuk minta tolong kepada Tuhan? Nah, jadi semua rezeki, semua ujian yang didatangkan kepada setiap orang itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi Allah sudah pasti memperhitungkan dan tidak bakal memberikan ujian yang tidak disanggupi oleh makhluknya. Jadi setiap orang yang diberikan ujian itu pasti bisa dilalui. Ketika kita diberikan ujian, kita harus meminta kepada Allah jalan supaya menyelesaikan ujian ini gimana. Lanjut soal nomor 3 Bang, kalau ada nih teman-teman ataupun tetangga yang kelihatan lagi stres berat, nah kira-kira menurut Abang gimana sih cara yang paling pas untuk bantu mereka biar nggak terkesan kayak lagi menceramahi gitu? Ketika sedang stres berat itu memang kita bisa membantu sesuai apa yang kita bisa gitu. Kita memang nggak mungkin langsung datang, langsung menceramahi gitu, tidak etis lah sebenarnya. Kita coba bisa membantu, kita coba ajak ngobrol. Kalau memang sudah lebih mereda, kita ajak untuk kembali ke masjid. Nah, dengan ke masjid, dengan dia beribadah, pastinya apapun permasalahannya mungkin bisa lebih diringankan kayak gitu. Dan pasti selalu ada jalan ketika sudah meminta kepada Yang Maha Kuasa gitu. Kurang lebih gitu sih. Itu aja pertanyaan Bang. Makasih banyak Bang udah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara singkatnya Bang. Terima kasih Bang Yanda. Bang, terima kasih udah mengisikan waktu sebentar untuk wawancara singkat ini. Bang, boleh izin perkenalan dulu Bang? Perkenalkan, nama saya Chris Wando. Pekerjaannya sekarang sebagai wartawan di Medan. Latar pendidikan saya S1, tepatnya sistem informasi. Agama saya Kristen Protestan. Ini langsung selesai mulai ya Bang ya. Untuk pertanyaan pertama, kan banyak nih orang rajin ke gereja setiap minggu, ya tapi pas hari biasa tetap gampang stres ataupun ngerasa kosong. Nah, menurut Abang nih, apa sih yang bikin hal ini sering terjadi? Mungkin menurut saya pribadi ya, ini bukan opini, tapi mungkin memang kebanyakan anak muda ataupun yang kayak nggak muda lagi ya, mereka kebanyakan masuk ke gereja tuh sebagai suatu hal yang kayak mungkin jadi sebuah kewajiban mungkin ya. Kewajiban tuh misalnya ibarat kita sekolah nih, sekolah ya terpaksa ke sekolah walaupun malas gitu kan. Jadi intinya nyampe di gereja sebagai kewajiban, mereka ibadah seperti orang pada biasanya. Nanti pas keluar itu mereka kebanyakan tuh kayak nggak ngedapetin apa-apa mungkin. Jadi misalnya masuk ke gereja itu kayak takut dosa, tapi mereka nggak ngerti makna dari ibadah itu. Jadi pas ya hasilnya mungkin mereka keluar tuh nggak ngedapetin apa-apa, ya tetap aja pokoknya hampa, nggak ngerti apa itu sebenarnya yang mereka didapatin di gereja. Mungkin istilahnya gitu sih. Jadi kosong gitu. Kosong aja.
ibaratnya kayak sekolah. Untuk plan kedua bang, kalau misalnya lagi ada masalah besar, nah kadang ada orang yang sampai menyerah, sampai pengen mengakhiri hidup kan. Nah ini menurut abang nih, apa yang bikin orang bisa sampai hilang harapan sama Tuhan bang? Nah gini, jadi kan sebenarnya kalau kita hidup di dunia ini kan harus balance. Mungkin ada di satu sisi tuh mereka tuh kurang pergaulan sama orang lain mungkin kan, atau mungkin mereka nggak memiliki organisasi, atau mungkin nggak mau bergumul sama satu agamanya yang bisa membangkitkan kerohanian mereka, maupun belum mendapatkan motivasi hidup dari orang-orang yang lebih pengalaman dari mereka nih. Jadi misalnya kan, kenapa sih waktu sampai mereka udah gede, udah berusia, tapi mereka tuh kayak nggak memiliki harapan hidup tuh ya mungkin karena mereka tidak ada tujuan hidup. Harusnya kalau udah hidup, punya tujuan hidup, mereka tuh nggak gampang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, yang gampang mengakhiri hidup gitu kan. Salah satunya yang penting itu harus ada pergumulan. Maksudnya kita sebagai manusia saling ngebutuhin, saling ada ngebantu satu sama lain. Karena kita hidup dunia itu kan diciptakan untuk bersama-sama, nggak ada yang sendiri gitu kan. Jadi ya mungkin kalau sendiri tuh ya bisa ngebawa mereka tuh ke hal-hal yang negatif gitu loh. Nah untuk plan ketiga bang, untuk plan terakhir, kalau misalnya kita punya teman yang lagi depresi nih bang, apa yang sebaiknya kita lakuin supaya dia merasa lebih diperhatikan dan bukan malah disalahkan atau dibilang kayak kamu tuh kurang doa ya gitu? Oh nggak boleh, itu kan sebenarnya kan kalau mereka tuh kurang motivasi, misalnya tadi kan kayak pengen mengakhiri hidup, nah, kita sebagai manusia kan harus saling mendukung. Jadi kita tuh kasih edukasi atau kasih arahan yang positif untuk membangun mereka tuh, misalnya gini kan, kamu tuh hidup di dunia tuh nggak sendiri loh gitu kan. Kita tuh sebenarnya manusia tuh banyak pengalaman yang pahitnya juga, cuma mereka tuh bisa kuat karena apa? Mungkin mereka bisa mencari jalan-jalan tertentu melalui entah dari psikologi atau mungkin dari sharing orang tua, karena keluarga itu paling utama. Kalau misalnya kita punya masalah besar gitu kan, keluarga itu paling utama loh. Kita nih targetnya nih sama mereka nih, mereka curhat ke kita, mereka ini yang punya masalah satu orang nih. Nah curhatnya ke kita tuh harus menyampaikan mereka tuh, kita harus mendukung mereka, kita kasih solusi yang positif gitu kan, bagaimana mereka tuh bisa kembali dari keterpurukan tersebut gitu. Sebenarnya gitu sebenarnya. Terima kasih Bang Mondo atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Halo, thank you ya udah kasih waktunya sedikit untuk wawancara singkat itu. Ini boleh dulu perkenalan diri di kamera. Oke, perkenalkan saya Etono Pratama, saya menganut agama Katolik. Ini nih untuk pertanyaan pertama nih. Kan zaman sekarang tuh orang tuh sibuk banget kerja atau urus keluarga, nah kadang sampai lupa sama Tuhan. Iya. Nah ini menurut Ivander nih, kenapa ya kehidupan modern itu bikin kita gampang jauh dari urusan rohani? Karena kehidupan ini juga makin lama makin modern, yang membuat teknologi makin maju, semua makin cepat jadinya. Ya. Jadi mungkin kerjaan juga sekarang makin banyak karena uang sangat dibutuhkan sekarang. Nah, Jadinya mungkin dulu kita bakalan masih sempat ya kayak doa malam sebelum tidur sama keluarga. Sekarang karena kerjaan makin banyak, jadinya itu pun nggak sempat hal sepele seperti itu. untuk pertanyaan kedua nih, kita kadang tuh dengar ada orang yang putus asa bahkan sampai mau mengakhiri hidupnya. Ini menurut Ivander, kenapa nih beban hidup orang tuh kadang terasa jauh lebih besar daripada iman orang tersebut? Saya kaitkan ke sebelumnya ya, pekerjaan sekarang makin susah didapat, uang sangat dibutuhkan, jadi banyak sekali orang sekarang berhutang, judi, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas lah. Jadinya orang bakalan merasa susah untuk maju karena banyaknya beban, jadinya orang akan melupakan Tuhan mereka. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, misalnya di lingkungan rumah atau di Ivander nih, Ya. ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira apa sih tindakan yang kita bisa lakukan untuk orang-orang seperti mereka? Oke, ini dari ajaran kami itu kami lebih harus selalu memberi kasih ya, untuk perhatian kepada orang apapun agamanya. Jadi kami akan selalu perhatian seperti menanyakan kabar, mungkin akan memberitahu mana yang benar mana yang salah agar orang tersebut itu bakalan tetap berada di jalan yang benar. Oke. Sekian wawancara singkatnya. Terima kasih udah ngawak saya. Thank you. Oke. Halo Stephanie, thank you udah meluangkan waktunya sedikit untuk wawancara seperti ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu kamera? Saya Stephanie dari kelas 3 sore menganut agama Buddha. Jadi langsung aja to the point ke wawancaranya ya. Nah untuk pertanyaan pertama nih, nah kan agama Buddha ini kan sering ngajarin kita buat sabar dan tenang. Tapi nyatanya banyak orang sekarang gampang banget stres. Nah kira-kira menurut Stephanie, kenapa pikiran orang zaman sekarang itu susah banget untuk diajak tenang? Soalnya kalau menurut saya ya, zaman sekarang ini kan kita banyak maunya gitu. Lihat orang lain di sosmed susah dikit, kita jadi iri, pengen beli ini itu.
Kan di ajaran Buddha ada dibilang kalau keinginan atau kemelekatan itu sumber penderitaan. Benar. Semakin banyak yang kita kejar, pikiran jadi makin berisik, jadinya batin nggak pernah damai deh. Oke. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Kalau misalnya nih ada orang yang mau menyerah sama hidupnya, kira-kira menurut Stephanie apa yang bikin mereka itu lupa kalau setiap masalah itu ataupun penderitaan pasti bisa berlalu? Mungkin pas lagi jatuh ya, sampai sensasinya itu kan yang angka sehat. Mereka mikirnya penderitaan ini bakal ada selamanya dan gak ada jalan keluar. Mereka lupa sama hukum alam kalau semuanya itu berubah. Gak ada yang kekal, termasuk kesedihan. Saking paniknya, gue lupa buat sadar dan nafas. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, kalau misalnya ada teman kita, ada kenalan kita nih yang lagi pusing, banyak masalah, dan mungkin kelihatan seperti depresi. Nah, kira-kira menurut Stephanie nih, gimana cara yang paling gampang untuk ngebantu mereka supaya pikiran mereka tuh lebih lega lagi? Mungkin bisa ajak keluar ya untuk cari udara segar, makanan enak, jangan langsung diajak kelas karma atau disuruh meditasi, soalnya pikirannya lagi ruwet kan. Iya. Ditemenin aja dulu biar dia cerita, keluarin semuanya, keluarin semua unek-uneknya gitu. Kalau hatinya udah agak lega, baru pelan-pelan diajak mikir dulu. Oke. Thank you Stephanie udah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Thank you. Thank you. Halo bro. Halo. Thank you udah bisa sedikit waktu untuk wawancara singkat ya. Tapi sebelumnya buat kenalin diri. Oke, halo. Kenalin, saya The William. Saya menganut agama Konghucu. Oke, ini langsung masuk ke intinya kan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih. Nah, kita kan sering lihat orang rajin sembeng ke kelenteng, bakar dupa, dan selalu menghormati leluhur. Tapi sehari-harinya itu kelihatan pikiran atau stres. Nah, ini menurut Hendrik, kenapa rutinitas ibadah itu kadang belum bikin hati kita tuh damai? Oke, jadi gini ya. Kalau menurut saya, banyak tuh orang berkelenteng nih, minta doa. Tapi di dalam doanya itu dia minta kelancaran usaha, kelancaran rezeki, minta keselamatan gitu. Tapi mereka lupa. Setelah berdoa, mereka lupa untuk menjalin keharmonisan antar sama manusia. Misalnya kayak seperti ego kepada mungkin dalam keluarganya, teman kerjanya. Nah, disitulah yang membuat mereka itu stres ataupun kelihatan selalu gelisah atau yang mengarah ke hal seperti itu. Jadi meskipun mereka ada rajin melayang, minta kelancaran rezeki, tapi mereka lupa kalau mengusaha itu. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan kedua nih. Kan banyak nih kejadian orang putus asa lalu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ini menurut Hendrik, kira-kira kalau misalnya ada orang kayak gitu, apa yang bikin orang itu bisa kembali ke ajaran agamanya itu sendiri lagi? Supaya dia sadar bahwa perlakuan seperti ini itu tidak pantas. Sebenarnya rata-rata kalau orang kayak gitu itu terjadi karena mereka benar putus asa ya, atau mungkin karena nggak bisa mencapai kesuksesan yang dia harapkan, ataupun terjadi peristiwa yang tidak sesuai harapannya dia. Terus kemudian juga bisa dibilang membuat bikin malu keluarga ataupun bisa disebut dengan aib. Sebenarnya kita perlu ketahui kalau kita hidup itu sebenarnya sudah bentuk bakti atau xiao kepada orang tua dan juga kepada Tuhannya atau disebut dengan Tian. Jadi kalau bisa pun lebih dekat diri kepada Tuhan. Untuk pertanyaan terakhir nih, sebagai sesama umat Konghucu misalnya, kalau misalnya kita tahu ada kenalan kita atau saudara kita yang lagi stres berat, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, nah kira-kira apa nih bantuan yang paling nyata yang bisa kita nih kasih ke mereka gitu? Oke, dalam ajaran Konghucu ya, itu kita ada namanya cinta kasih ataupun mahlen. Nah, di sana kalau bisa, kalau ada teman seperti itu, kita jangan malah sisramahin atau kasih tahu ini, tapi kita dengarkan. Kita dengar dia ceritanya bagaimana, memahami apa yang dia rasakan juga. Mungkin dengan cara kita menghargai dia, itu bisa membuat dia merasa dihargai ataupun didukung sebagai manusia. Oke. Mungkin segitu aja untuk masalah singkatnya. Ya udah. Makasih sudah mengikuti perjalanan ini. Mari terus merawat keberagaman karena di sanalah kekuatan kita yang sebenarnya. Sampai jumpa.